Halo teman-teman, welcome to channel belajar bareng gue. Nah, di sini kita akan belajar bareng untuk membahas soal-soal seputar tes CPNS, P3K Kesehatan, terkhususnya formasi bidan dan perawat. Sebelum kita bahas soal, jangan lupa ya buat teman-teman yang belum subscribe dulu channel kita supaya teman-teman nggak ketinggalan kalau kita update video yang terbaru. Dan jangan lupa juga like, comment, and share ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke soal yang pertama. Seorang ibu hamil 30 tahun datang ke IGD dengan keluhan keluar air bercampur darah dari vagina. Hasil pengkajian status obstetri G2-P0A1 usia kehamilan 38 sampai 39 minggu. Keluar air bercampur lendir sejak 6 jam sebelum masuk rumah sakit. Nyeri pinggang menjalar ke ari-ari. Pemeriksaan VT pembukaan 3. Pertanyaannya, apakah fase persalinan yang sedang dijalani pasien? A. Kala 1 fase laten, B. Kala 1 fase aktif, C. Kala 2, D. Kala 3, E. Kala 4. Nah, di sini bisa kita lihat ya, pasien dengan status obstetri G2-P0A1 usia kehamilan 38 sampai 39 minggu. Keluar air bercampur lendir 6 jam yang lalu. Sering nyeri pinggang menjalar ke ari-ari. Pemeriksaan VT pembukaan 3. Jadi berdasarkan data fokus pasien berada pada persalinan kala 1 fase laten. Karena kenapa harus kita pilih fase laten? Fase laten itu berlangsung pembukaan serviks kurang dari 4 cm. Jadi kalau lebih dari 4 cm sudah masuk fase aktif, kala 1 fase aktif. Jadi jawabannya adalah yang A. Seorang perempuan berusia 21 tahun mengeluh perdarahan setelah 2 jam postpartum. Pasien mengatakan ia mengalami pusing, lemas, muka terlihat pucat. Ketika diperiksa TFU 1 jari di atas pusat dan teraba lunak. Hasil observasi TTV, tekanan darah 100/60 mmHg, suhu 36 Celcius, RR 21 kali per menit, dan HR 88 kali per menit. Pertanyaan soal, apakah intervensi utama pada kasus tersebut? A. Tirah baring, B. Mesex uterus, C. Observasi tanda-tanda vital, D. Posisi, E. Cek kelengkapan plasenta. Nah, di sini kita bahas optionnya satu-satu ya. Dari yang A, tirah baring itu dianjurkan agar perdarahan berkurang. Yang B, mesex uterus bertujuan untuk menstimulasi kontraksi uterus. Yang C, observasi tanda-tanda vital bertujuan untuk mendeteksi perubahan pada kondisi tubuh. Yang D, posisi bertujuan agar mengurangi perdarahan yang semakin bertambah akibat gaya gravitasi. Dan yang E, cek kelengkapan plasenta untuk memastikan tidak ada sisa plasenta yang tertinggal. Di sini kita lihat dari kasusnya, pasien terlihat pusing, lemas, muka terlihat pucat. Nah, ketika diperiksa TFU 1 jari di atas pusat dan teraba lunak. Teraba lunak berarti uterus itu tidak berkontraksi secara optimal. Jadi di sini kita utamakan untuk melakukan masase uterus. Jadi jawabannya adalah B. Seorang wanita hamil berusia 21 tahun G1-P0A0 hamil 37 minggu datang untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Dari hasil pengkajian Leopold diperoleh pada daerah fundus terdapat bokong pada sisi kiri perut ibu teraba punggung janin dan presentasi kepala belum masuk PAP.
Apakah tindakan selanjutnya pada kasus A. Melakukan pemeriksaan DJJ, B. Mencari daerah punktum maksimum, C. Pastikan kembali posisi janin, D. Klarifikasi pada arteri radialis ibu, E. Menilai kontraksi rahim. Kita bahas optionnya satu-satu. Yang A, pemeriksaan DJJ dilakukan setelah dilakukan palpasi Leopold. Yang B, punktum maksimum adalah daerah yang harus dicari untuk menilai DJJ. Yang C, mengatur posisi dilakukan untuk memberikan kenyamanan pada pasien dalam menilai DJJ. Yang D, klarifikasi kedenyut arteri radialis ibu untuk memastikan bahwa yang dinilai DJJ. Yang E, penilaian kontraksi langkah selanjutnya setelah pemeriksaan DJJ referensi. Di sini kita lihat dari kasusnya. Dari hasil pengkajian Leopold diperoleh pada daerah fundus terdapat bokong. Pada sisi kiri perut ibu teraba punggung janin dan presentasi kepala, belum masuk PAP. Apakah tindakan selanjutnya pada kasus? Tindakan yang tepat adalah A, pemeriksaan DJJ. Jadi setelah periksa Leopold, kita langsung sudah menentukan di mana punktum maksimum. Di sini sudah diketahui fundus terdapat bokong, sisi perut ibu teraba punggung janin. Jadi Leopoldnya ini Leopold 1, 2, 3, 4 sudah diketahui, tinggal dilakukan selanjutnya pemeriksaan denyut jantung janin. Jadi jawabannya adalah A. Seorang wanita berusia 23 tahun infartu berada di kamar bersalin dengan G1P0A0 hamil 40 minggu. Data hasil pengkajian yaitu pasien gelisah, keluar keringat banyak dan mengeluh nyeri serta kesakitan. Apakah tindakan selanjutnya pada kasus tersebut? A. Memimpin meneran, B. Melakukan pemeriksaan dalam, C. Mengatur posisi, D. Mempersiapkan alat-alat persalinan, E. Memecahkan ketuban. Kita bahas optionnya satu-satu. Yang A, pimpin mengeran dilakukan bila presentasi janin telah berada pada jalan lahir. Yang B, pemeriksaan dalam dilakukan untuk mengetahui kemajuan persalinan. Yang C, mengatur posisi dilakukan untuk memberikan kenyamanan pada pasien yang akan melahirkan. Yang D, mempersiapkan alat-alat persalinan dilakukan untuk membantu segera ibu yang akan melahirkan. Yang E, pecahkan ketuban dilakukan bila hasil pemeriksaan dalam pembukaan serviks lengkap. Di sini kita lihat lagi pada kasusnya. Data hasil pengkajian yaitu pasien gelisah, keluar keringat banyak, dan mengeluh nyeri serta kesakitan. Di sini belum diketahui pembukaannya berapa. Jadi tindakan selanjutnya yaitu kita harus melakukan pemeriksaan dalam. Jadi jawabannya yang B. Terakhir, seorang perempuan berusia 23 tahun, G1P0A0 datang ke Poli KIA untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Hasil pengkajian diperoleh data HPHT tanggal 16 Januari 2017 dan observasi TTV tekanan darah 110/70, frekuensi nafas 20 kali per menit dan frekuensi nadi 88 kali per menit. Kapankah tafsiran persalinan pada kasus? Ini sangat mudah sekali ya teman-teman. Jadi kita hitung dari haid pertama hari terakhirnya tanggal 16 bulan 1 2017. Jadi di sini kita tambahkan saja tanggalnya, kita tambahkan 7 dan bulannya tambahkan 9. Jadi 16 ditambah 7 23 dan bulan 1 ditambah 9 bulan yaitu bulan 10. Jadi jawabannya yang B, 23 Oktober 2017. Sekian soal-soal kita kali ini. Jangan lupa ikutin terus channel Belajar Bareng gue dan tonton terus video-video lainnya untuk
persiapan tes CPNS atau P3K tahun 2023. Semangat ya teman-teman. Thank you for watching.